Haleluya, haleluya. Salam jumpa lagi dengan saya. Saya tidak lupa dengan mengenalkan nama saya. Nama saya Dina Sitorus. Sebelum saya memulai pembahasan saya mengajak saudara untuk subscribe, di-share, di-komen, dan jangan lupa ketik tanda loncengnya supaya video-video saya yang menarik saudara tidak ketinggalan. Haleluya. Iya, hari ini kita membahas ada seorang YouTuber namanya tidak jelas. Dia mengatakan bahwa pendeta Gilbert Lumondang keliru. Ya kan? Jadi saya di sini bukannya untuk menghakimi saudara saya ya, tapi saya di sini menjelaskan apa sebenarnya di dalam Alkitab, ya kan? Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan kaleng-kaleng ya. Saya tidak tahu apa dia STH, dia yang tahu itu kan. Apakah dia sudah baca Alkitab perjanjian lama atau perjanjian baru, dialah yang tahu itu, ya kan? Itu urusannya dengan Tuhan. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang benar. Kalau saya mulai SMP itu, SMP kelas 3 saya itu sudah mengikuti Gilbert Lumondang, Bapak Ibu. Dan saya itu kagum. Maksudnya bukan kagum karena apa ya, saya sangat suka dengan khotbah dia ya. Saya selalu mengikuti Bapak itu mulai dari SMP saya. Dan karena saya penggemar lah ya, penggemar rahasianya Pak Gilbert Lumondang. Mulai SMP, mulai Bapak itu sebelum sukses, saya sudah mengikuti Bapak itu, Bapak Ibu. Saya sudah mengikuti gereja dia ya. Dan karena saya apa sama Pak Gilbert Lumondang, saya beli kasetnya, Bapak Ibu. Bayangkanlah kaset CD dulu kan, masa-masa CD saya beli. Dan saya tidak pernah ketinggalan dengan khotbah dia ya, karena di radio pun Bapak itu ada juga khotbahnya jam 4 pagi, dan di televisi pun ada channelnya juga. Saya juga nggak ketinggalan Bapak Ibu, karena saya penggemar rahasianya. Sampai sekarang pun saya tetap penggemar Bapak itu. Jadi saya bukannya Bapak itu tidak mengenal saya, tapi saya mengenal dia lewat YouTube Bapak Ibu ya. Bukan lewat YouTube juga, lewat kaset pun saya sudah kenal Bapak itu. Dan waktu ya, saya tidak tahu rencana Tuhan. Kalau Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Gilbert Lumondang, itu sangat luar biasa. Itu adalah anugerah ya kan. Jadi si YouTuber ini, kurasa namanya si Smith ya. Dia mengatakan bahwa pendeta Gilbert Lumondang ini keliru soal pembaptisan Bapak Ibu. Dan saya menonton habis videonya Pak Gilbert juga sudah saya tonton. Dan juga si Smith ini pun, si Smith ini pun saya sudah nonton. Dia aneh Bapak Ibu. Dia potong-potong Alkitab, gak semua dia baca sampai ke bawah, sehingga dia sesat lah kurasa itu ya. Atau nggak paham, terserah dia lah itu ya. Dia pakai ayat tapi setengah-setengah, bukan sekaligus ya. Kalau kita membaca Alkitab, kita nggak boleh ambil setengah-setengah, harus kita baca ya sampai habis itu. Kata dia soal pembaptisan, seperti yang tertulis Kisah Para Rasul 19 ayat 3-4. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?
Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Jadi si Smith ini katanya si baptisan Yohanes ini percik Bapak Ibu ya. Hello Bang Smith, sampai ke bawah lah dulu baca Pak. Jadi jangan kau hanya menyalahkan Pak Gilbert. Kau bilang Pak Gilbert itu keliru. Yang keliru Bapak. Ya, ya. Si Yohanes itu bukan membaptis percik. Mari kita baca. Dengan baptisan Yohanes, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Kristus. Kita baca lagi Bapak Ibu. Markus 1 ayat 4 ayat 5. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan Bapak Ibu. Kalau di Perci kau bisa pergi ke Sungai Yordan. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Dan mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Markus 1 ayat 9 sampai 10. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit tergoyah dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Bayangkanlah Bapak Ibu. Pada saat ia keluar dari air, kalau Yesus dipercik, nggak mungkin dia keluar dari air Bapak Ibu. Yang membaptis Yesus itu Yohanes di Sungai Yordan Bapak Ibu. Bukan kaleng-kaleng ya. Jadi saudaraku, si Bang Smith ini pengen rasanya benar dia. Jadi orang lain itu keliru ya kan. Padahal dia keliru. Dia nggak tahu firman kurasa ini ya. Nggak tahu firman kurasa. Pengen apa memang dia pura-pura STH atau gimana ya? Ya, saya tahu di Manado itu pusatnya, di Indonesia itu pusatnya ajaran sesat. Gereja setan sana banyak Bapak Ibu ya. Banyak di sana. Karena kalau ikut ajaran sesat itu di sana gratis sekolah Bapak Ibu. Tidak membayar. Sekolah STH odong-odong, kaleng-kaleng ada di Manado. Ya. Bosnya itu orang bule, ya kan? Bawa 1 jiwa 5 juta Bapak Ibu. Jadi apalagi kalau bulan 2 itu hari Valentine itu hari untuk setan Bapak Ibu. Ya, ulang tahunnya setan. Jadi bawa 1 jiwa itu berharga Bapak Ibu ya, 5 juta atau 10 juta ya kan? Jadi ya wajar saja mungkin dia belajar ya kan, karena gini, setan tahu tentang Alkitab Bapak Ibu, karena dia tahu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dia hafal. Karena dia hafal, iblis berani memutarbalikkan, membalik-balikkan, menambah-nambahin, mengurang-urangi. Itu kerjanya si iblis. Jadi saudara jangan seperti iblis yang mau mengurang-urangi, menambah-nambahin firman Tuhan. Itu sangat dibenci oleh Tuhan ya kan. Jadi saya dulu orang AKBP Bapak Ibu, dipercik dulu Bapak Ibu ya. Waktu saya AKBP saya belum betul-betul mengenal isi firman Tuhan, paham isi firman Tuhan, padahal saya sudah dibaptis, percik Bapak Ibu ya. Tapi setelah saya belum nikah Bapak Ibu. Ya saya apakan dulu ya, hari ini pun saya belum menikah, umur saya sudah 33 tahun Bapak Ibu ya. Jadi saya itu bukan pindah agama, pindah aliran saja Bapak Ibu ya. Jadi saya pindah aliran itu karismatik Bapak Ibu. Sampai saya berdebat dengan kakak saya, ada kakak saya pendeta juga GMI.
GMI, AKBP, HKI itu satu aliran Protestan Bapak Ibu ya. Kalau Katolik sama Advent itu sudah beda cara-caranya sama Krismatik. Jadi saya berdebat karena bukan berdebat terlalu sempat kali karena saya pindah. Jadi datanglah saudara saya ini, kau belum nikah sudah pindah ke Krismatik gitu ya. Jadi saya bilang, kalau saya pindah keluar dari Yesus, mungkin saya salah banget ya kan. Saya pindah karena saya bukan menjelekkan semua agama. Dan kita bersyukur di sini tinggal di Indonesia bebas memilih Bapak Ibu. Mau gereja mana itu bebas. Jadi saudara belum tinggal ke Korea Utara. Kalau Korea Utara, maaf saudara tidak bebas memilih agama ya. Jadi bersyukurlah kita tinggal di Indonesia bisa bebas memilih kemana saudara yakinkan, saudara berkembang ya kan. Jadi saya di sini nggak memaksa saudara untuk datang ke Krismatik, bukan ya. Saudara di mana saudara berkembang disitulah. Jadi saya berkembang di Krismatik sih ya, di GBI ya Bapak Ibu. Jadi waktu saya dibaptis Bapak Ibu, saya dibaptis udah 2 kali dong saya dibaptis. Yang pertama di Percik ya kan, karena saya pindah Krismatik, saya dibaptis loh di air, di kolam renang Bapak Ibu ya. Saya dibaptis Bapak Ibu. Setelah saya dibaptis beberapa bulan kemudian baru saya paham isi firman Tuhan, baru Roh Kudus bekerja Bapak Ibu. Karena maaf kata saya bukan menjelekkan gereja lain. Waktu saya sudah lama AKBP Bapak Ibu. Karena memang dia AKBP memang diajarkan tentang Roh Kudus, tapi tidak mendalam banget Bapak Ibu. Jadi kalau di Krismatik itu mendalam banget sehingga kita bisa paham apa sebenarnya Roh Kudus ini Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus lah yang bekerja. Waktu saya habis dibaptis, karena di firman Tuhan mari kita baca. Mari kita baca di Oke. Tunggu ya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Ya, kita baca. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di Kisah Para Rasul, kalau orang percaya sama Tuhan, orang-orang murid-muridnya Tuhan Yesus ini menyuruh orang-orang itu dibaptis Bapak Ibu. Jika saudara percaya sama Tuhan, langsung dibaptis Bapak Ibu. Itu pertandanya. Ya. Itu pertandanya Bapak Ibu. Jadi jika kita percaya sama Tuhan, kita harus dibaptis. Saya apakan dulu ya. Seperti dibilang Bang Smith ini, anak-anak berdosa karena berdosa keturunan. Bapak Ibu, contoh seperti ini biar saya apakan ya. Saya dulu, karena saya belum nikah, ibaratnya lalu saya udah nikah ya. Saya udah nikah punya anak lah dulu. Saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Anak saya masih bayi, masih berumur 1 bulan dia meninggal. Saya percaya bahwa anak saya ini masuk surga karena saya ibunya Bapak Ibu. Karena kita sudah berdoa memutuskan segala kutuk dosa keturunan Bapak Ibu. Jadi saudara jangan berpikir anak ini sudah berdosa karena Adam dan Hawa. Ya, memang sudah berdosa. Adam dan Hawa itu adalah keturunan kutuk Bapak Ibu. Tapi karena orang tuanya orang Kristen, itu sudah dipatahkan Bapak Ibu, udah diputuskan Bapak Ibu. Jadi sekarang dosa kita ini tanggung sendiri Bapak Ibu, bukan orang tua yang menanggung. Contohnya saya sudah dewasa, sudah besar, bukan orang tua saya lagi yang menanggung dosa saya, tapi saya sendiri. Ya. Jadi sekarang kan bebas Bapak Ibu. Makanya ada yang orang tuanya maaf kata orang Islam, anaknya bisa jadi Kristen. Karena kita ini bebas loh memilih Bapak Ibu. Kita nggak bisa ikut orang tua, karena yang membawa kita ke surga itu bukan orang tua Bapak Ibu, tapi diri sendiri.
Kalau diri sendiri yang membawa kita ke surga, ya kita cari kebenaran. Karena berumur 17 tahun atau 18 tahun itu Tuhan sudah kasih kebebasan buat kita mau milih jalan yang mana. Karena dosanya tanggung sendiri Bapak Ibu, bukan ditanggung orang tua lagi. Jadi tanggung diri sendiri. Jadi kalau saudara mau masuk surga itu hak diri sendiri. Bukan boleh ditarik-tarik orang tua, hello gitu ya kan. Atau dia apa kan ya supaya anaknya masuk surga, nggak bisa. Jadi yang membuat kita masuk surga itu adalah diri sendiri, bukan gara-gara saudara, bukan gara-gara teman, atau gara-gara yang lain, tidak ada. Diri sendiri. Karena itu anak-anak muda saya sarankan, selagi saudara masih muda, masih ada kesempatan untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran ada di dalam Alkitab orang Kristen. Di situ banyak petunjuk-petunjuknya Bapak Ibu. Kalau boleh di perjanjian baru banyak kali petunjuknya. Kalau di perjanjian lama masih apa ya, orang pasti bingung karena di sana banyak kali kata-kata kiasan. Jadi kalau boleh di perjanjian baru saja kalau ingin mencari kebenaran, karena di situ terang-terangan siapa sebenarnya jalan kebenaran ini, ya kan? Jadi kalau di perjanjian lama kan masih rahasia. Kalau kita baca Yesaya kan itu rahasia, akan datang juru selamat akan dari keturunan keturunan Daud Bapak Ibu. Jadi kan masih kata kiasan. Jadi kalau di perjanjian baru sudah terang-terangan, Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang datang kepadaku, dia akan masuk surga. Dia akan menemu Bapa. Karena Bapa dan saya adalah satu. Kata Yesus, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu ya. Jadi waktu kecil, Lukas 2 ayat 22 soal penyerahan anak. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kalau anak-anak kecil itu harus diserahkan Bapak Ibu sama Tuhan. Diserahkan kepada hamba Tuhan supaya didoakan Bapak Ibu. So, inilah yang namanya mematahkan kutuk. Kalau orang tuanya tidak pandai mendoakan anaknya, kita serahkan kepada pendeta. Karena kenapa perlu diserahkan anaknya kepada hamba Tuhan? Ini adalah untuk mematahkan segala kutuk keturunan Bapak Ibu. Contohnya, saya di luar Tuhan, tidak percaya sama Yesus, punya anak lah, bayi 1 bulan mati. Wajib itu masuk neraka Bapak Ibu. Karena orang tuanya tidak percaya Tuhan. Tapi kalau percaya Tuhan, itu ada kepastian. Di Alkitab ada kepastian Bapak Ibu. Terang-terangan Bapak Ibu. Saudara orang Kristen percaya sama Tuhan, jika anak saudara meninggal, saudara yakinlah masuk surga. Karena kita sudah serahkan anak kita kepada hamba Tuhan Bapak Ibu. Didoakan penyerahan anak waktu bayi. Jadi saudaraku, saya sarankan kepada Bang Smith, berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan hikmat Roh Kudus supaya saudara itu jangan melenceng, ya kan? Jangan melenceng dari firman Tuhan. Saudara jangan apakan firman Tuhan ini ya. Hati-hati saudara. Kalau saudara membahas sesuatu itu, lihat kontennya Bapak Ibu. Jangan potong-potong. Jangan seperti orang Farisi saudara, ya kan? Baca sampai habis. Yohanes itu, saudara, saya lihat saudara membaca ini, jadi lari saudara ke konteks. Saudara bahas tentang Keluaran 30 ayat 21.
Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Sudah lari konten. Saudara membahas ini. Kalau saudara membahas Keluaran 30 ayat 21 soal pembaptisan, sudah lari dari jalur. Mungkin orang muslim mungkin bisa berbicara. Yang melakukan ini orang muslim, Bapak Ibu. Orang Hindu, Buddha. Saya bersyukur menjadi orang TKW, Bapak Ibu. Sehingga saya tahu. Orang Buddha pun mau masuk ke masjid, orang itu membasuh kaki dan tangan. Ya. Orang muslim pun begitu. Kenapa orang Kristen nggak melakukan seperti ini, Bapak Ibu? Rugi. Kenapa kok saya bilang rugi? Bayangkanlah kita sudah bermakeup cantik-cantik nih, udah pakai body berlembut, Bapak Ibu. Jadi kalau salaman kita sama orang kan lembut kan tangan kita, ya kan? Masa kita udah cantik-cantik pergi ke gereja, mau masuk kita basuh semuanya? Rugi dong. Mungkin gereja mungkin bangkrut, mungkin bisa ya. Karena uang listriknya, uang airnya mungkin banyak ya. Ya. Tapi yang dimaksudkan Tuhan di sini bukan jasmani, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti firman Tuhan, ini bukan jasmani yang dikatakan Tuhan membersihkan tangan lah, kaki lah, bukan. Yang dikatakan Tuhan ini adalah ini kata kiasan. Jika saudara mau pergi ke gereja, yang dibersihkan itu bukan tangan dan kaki, tapi orang-orang Farisi, orang-orang lain membuat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mereka menganggap mereka kudus, iya kan? Sebenarnya kata Tuhan itu kalau saudara mau pergi ke gereja, hati ini bersih. Hati. Tuhan itu lihat hati, bukan ini, Bapak Ibu. Jadi saudara nggak mandi atau maaf kata lah orang gila. Kalau orang gila masuk, kan orang gila nggak mandi nih, bisa masuk gereja, Bapak Ibu. Ya, nggak usah basuh-basuh kaki, tangan, nggak usah, ya kan? Menghabiskan air, ya kan? Membajir, gitu katanya. Jadi saudara jangan melihat jasmani. Kalau jasmaninya nggak ada gunanya kan? Karena ini pun kita kembali, kalau kita meninggal ini kembali jadi tanah, Bapak Ibu. Ya, kita sudah mandi dari rumah, apa kurang bersih gitu loh maksudnya, sehingga kita mau masuk kayak apa, mau pergi ke gereja cuci tangan, cuci kaki. Ini perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhan nggak masuk jasmani, bukan jasmani, hati yang penting. Buat apa saudara cantik-cantik, ganteng-ganteng, hatinya busuk, ya kan? Manusia bisa kita tipu, Bapak Ibu. Manusia kita bisa tipu, berpura-pura kita, kita ketawa senyum padahal hatinya busuk, ya kan? Membenci dia kan? Jadi saudara tidak bisa seperti itu kepada Tuhan. Mau datang kepada Tuhan itu nggak bisa hatimu busuk, Bapak Ibu, nggak ada gunanya. Saudara tidak bisa bertopeng. Karena Tuhan inginkan hati yang bersih, Bapak Ibu, ya. Bukan badan ini, kaki ini, ya. Jadi si Mit ini lari-lari apanya. Dia mau mengkomen Pak Gilbert Lumondang keliru, tapi lari jalurnya, ya kan? Dia nggak ngerti atau apa gimana ya seperti ini, ya. Ya, jadi saya berdoa kepada Pak Smith, ya, biarlah Tuhan menjamah saudara, kan masih muda, ya kan? Saya masih muda, masih ada waktu untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberitakan Injil kebenaran, Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang luar biasa. Jadi biarlah saudara belajar menjadi jalan kebenaran, ya. Kalau saudara ikuti perjanjian lama susah, karena di perjanjian lama jasmani, rata-rata jasmani. Kalau di perjanjian baru hati, lihat hati, Bapak Ibu, ya. Jadi biarlah channel saya ini saudara bisa mengerti tentang pembaptisan. Jadi saudara bisa memilih, terserah saudara mau HKBP ke, mau karismatik ke, itu hak saudara.
Tapi di Alkitab tertulis, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, beri dirimu dibaptis. Apakah anak-anak sudah mengerti firman Tuhan, bilang yes, yes, saya percaya sama Tuhan, yes, serahkan saya, dibaptis saya, dipercik saya, yes. Saudara sendiri yang mengartikan itu ya. Tapi karena kita sudah dewasa, kita bisa bilang yes, saya percaya sama Tuhan Yesus, saya rela dibaptis. Ya kan? Itulah hari ini channel saya. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.